hari ini pagi-pagi gue udah diribetkan sama kancing baju gue. Tahu nggak kenapa? Jadi hari ini gue tuh mau pergi sama teman-teman gue dan dress code-nya tuh pakai kemeja warna merah kan. Nah, kancingnya copot dong, sebel banget gue. Jadi gue harus ngejahit dulu. Untung waktunya masih cukup lah, 2 jaman lagi. By the way, kalian tahu nggak sih kancing itu dari mana asalnya? Terbuat dari apa? Terus bentuknya tuh apaan aja sih? Dan buat kalian yang nggak tahu, penasaran dong, jangan lupa dulu kalian subscribe, komen, like, dan share di bawah ya. Oke, gue mau bahas kali ini tentang kancing. Guys, sobat klik in, kalian tahu nggak sih, ternyata kancing itu fungsinya tuh sebenarnya memang sangat bermanfaat banget buat kita ya. Jadi kancing itu memang dipergunakan untuk mengaitkan antara dua bahan menjadi satu, atau bisa digunakan sebagai ornamen percantik baju, celana, dan sebagainya. Nah, menurut para arkeolog, ternyata kancing itu udah ada dari sebelum adanya manusia. Iya? Penasaran gak sih? Kita cek yuk. Sobat klik in, kalian tahu gak sih, ternyata kancing itu bahannya tuh macam-macam. Jadi biasanya yang kita kenal itu kancing itu menggunakan bahan plastik yang keras. Tapi ternyata kancing itu bisa dibuat dari berbagai macam, seperti seluloid, tanduk binatang, terus bisa dari kerang juga, dari tulang. Pokoknya banyak deh. Jadi menurut pakar arkeolog, kancing itu udah ada sejak sebelum manusia mengenal tulisan. Coba, tua banget tuh umurnya kancing ya. Tua banget kan? Jadi kancing itu sebenarnya udah ada sejak tahun 1200-an Masehi. Bener-bener kayak gue masih jadi jentik-jentik bayi deh. Jadi kancing pada tahun 1200 itu mereka memakai bentuk kancing dari kerang, kulit, atau mutiara. Nah, baru tuh di tahun 4000-an bangsa Yunani memakai kancing yang berlapis emas. Gila, rich banget gak sih? Oke, kancing sendiri pada abad 12-an itu udah mulai terkenal di negara Eropa. Dan mereka memproduksi itu biasanya kancing dari baja, timah, perak, dan perunggu. Oke, beranjak di abad 18-an, jadi ada sedikit cerita nih sobat klik in. Jadi pada saat itu ada Raja Frederick Agung yang disiplin, rapi, dan resik banget. Seketika dia itu ngecek nih para prajuritnya, kok seragamnya kotor banget, terus dekil banget, kenapa gitu kan. Nah, si sang raja ini akhirnya menyelidiki, dan ternyata setelah diselidiki, para prajurit itu sering banget mengelap keringatnya pakai seragam. Nah, jadi kan debu-debu keringat itu nempel tuh di seragamnya. Raja Frederick Agung akhirnya membuat kebijakan membuat seragam prajurit diberi kancing terutama di bagian lengannya. Karena apa? Karena pada zaman dahulu kala kancing itu terbuat dari kerang atau beling. Jadi otomatis buat para prajurit yang masih bandel ngelap keringetan pakai seragam, mukanya pasti baret-baret. Serem banget ya. Oke sobat klik in, nah tadi kan udah dijelasin nih asal mulanya. Karena gue sendiri pun tadinya nggak tahu nih jenis-jenis kancing itu kayak apa. Yang gue tahu ya udah cuman begini aja, kayak plastik keras gitu. Oke, yang pertama gue akan memberikan informasi ke kalian sobat klik in, yaitu tentang kancing. Fakta pertamanya adalah tipe kancing, yaitu 1, kancing lubang. Kalian tahu gak sih kancing lubang itu apa? Jadi kancing lubang itu biasa disebut kancing mata. Kenapa mata? Karena dimana biasanya kancing ini punya 2 atau 4 lubang di dalam satu kancing. Nah, ini tuh kancing yang biasa ada di kemeja misalnya. Dan ini fungsinya untuk mengaitkan benang ke baju. Jadi ya aksesoris aja sih. Yang kedua, kancing jepret.
Apa sih kancing jepret? Jadi kancing jepret itu adalah kancing di mana satu sisinya itu cembung dan cekung. Nah, dari dua sisi kancing ini bisa disatukan dan mengunci alias ngejepret. Yang ketiga, kancing bungkus. Tahu nggak sih apa itu kancing bungkus? Nah, kancing bungkus ini itu bervariatif nih Sobat Klik In, di mana kancing ini dibungkus dengan bahan kain tertentu dan terdapat lubang di belakangnya yang berguna sebagai pengait kancing dan pakaian. Jadi biasanya sih kancing ini suka ada di sarung bantal sofa rumah kalian. Yang keempat, kancing Cina. Apa tuh kancing Cina? Jadi kancing Cina ini adalah kancing yang tidak melubangi pakaian. Kancing Cina terbuat dari simpul tali kur yang dibentuk sedemikian rupa sebagai pemanis nih Sobat Klik In. Yang kelima, kancing berkaki. Apa sih kancing berkaki? Kancing ada kakinya atau gimana? Jadi kancing berkaki ini adalah kancing yang sering digunakan pada busana wanita nih Sobat Klik In. Biasanya dijadikan sebagai penutup bagian dada atau sebagai aksesoris aja sih, lucu-lucuan. Yang keenam, kancing hak kecil. Waduh, kancing haknya kecil udah kayak sepatu nih. Nah, kancing hak kecil ini merupakan kancing yang digunakan untuk pengait bra. Nah, kancing ini juga sebagai penahan untuk di ujung bagian zipper atau resetting. Nah, terbuat dari stainless steel, di mana kancing ini punya dua bagian yang harus dikaitkan dengan pakaian sebagai penyangkut dan bagian yang disangkutkan. Yang ketujuh, apakah itu? Kancing hak besar. Apa sih kancing hak besar? Jadi kancing hak besar itu adalah kancing yang kita temui pada ikat pinggang nih sobat. Jadi kancing ini biasanya ada di ikat pinggang, rok atau celana, dan secara kerjanya hampir sama dengan kancing hak kecil, sama-sama dikaitkan. Oke Sobat Klik In, nah ada hal lagi yang lebih menarik nih tentang kancing. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu atau bahkan nggak tahu sama sekali tentang kancing. Atau kalian juga pasti nggak tahu kenapa sih letak kancing itu beda-beda buat yang perempuan dan buat yang kaum laki-laki. Kenapa coba? Nah Sobat Klik In, di zaman dulu nih, zaman Renaissance dan Victorian kala itu, mungkin Sobat Klik In tahu kalau pakaian saat itu tuh pasti pakaian yang sangat rumit gitu loh, terutama di kalangan menengah ke atas. Wah, pasti pakaiannya yang ribet-ribet banget ya kan. Nah di kalangan orang-orang kaya itu mereka tuh seneng banget pakai baju yang double-double gitu guys. Sampai-sampai nih ya mereka butuh banget asisten untuk membantu memakai pakaiannya yang sangat ribet itu. Dan disitulah timbul ide untuk mempermudah pengerjaannya. Ada pendapat lain nih tentang kancing tersebut, di mana umumnya perempuan terutama ibu-ibu banyak yang menggendong bayinya dengan tangan kiri ya kan. Sementara tangan kanannya itu digunakan untuk beraktivitas yang lain, termasuk membuka bagian tertentu, terutama bajunya, kancing bajunya untuk menyusui. Nah, untuk mempermudah hal itu, jadi maka diletakkanlah kancing di posisi sebelah kiri untuk mempermudah sang ibu ketika menyusui. Lain halnya dengan Melanie Moore, sang penggagas brand Elizabeth dan Clark. Ia berpendapat nih bahwa karena seringnya orang beraktivitas dengan tangan kanan, maka peletakan kancing khususnya pada pakaian wanita itu ada di sebelah kiri karena akan mempermudah orang yang berdiri di seberangnya untuk mengancingkan pakaiannya. Berbeda dengan kaum lelaki. Apa sih bedanya? Jadi kalau menurut Cole Kaplan, bahwa sumber referensi pakaian pria itu adalah dari pakaian militer nih Sobat Klik In, dimana dominasi tangan kanan masih berlaku. Hal ini difungsikan untuk agar supaya posisi senjata yang di sebelah kanan ketika akan dicabut tidak terganggu atau tersangkut sama pakaian. Nah Sobat Klik In, perjalanan si kancing ini tuh dari zaman ke zaman panjang banget.
Jadi intinya si kancing ini sudah banyak melalui tahapan-tahapan perubahan nih dan perkembangan tentunya. Hingga akhirnya terbentuklah kancing seperti yang sekarang biasa kita lihat dan kita pakai. Bahkan sekarang malah udah jadi style tersendiri loh. Oke sobat Klik In, kiranya cukup kali ya pembahasan kita tentang kancing. Ya walaupun mungkin belum terlalu lengkap, paling enggak kita udah sharing beberapa informasi yang kalian belum tahu atau kalian sudah tahu tapi kalian belum share ke teman-teman kalian yang belum tahu. Jadi bisa bermanfaat untuk kalian semua nih. Dan kancing ini banyak banget kan sejarahnya dan seribet dan serumit itu sejarahnya. Seenggaknya kan udah jadi ilmu pengetahuan nih buat kalian. Buat kalian boleh juga yang mau kasih saran, komen aja di bawah apa yang perlu gue bahas dan kasih informasi bermanfaat untuk sobat Klik In di seluruh dunia. Jadi kayaknya gue udah mau pergi acara. Berhubung kancing gue sudah terpasang rapi karena gue jahit, jadi gue akan let's go pergi sekarang juga. Kalian jangan lupa komen, subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Jadi sampai jumpa di next Klik In. Dadah.